Perkenalkan, nama saya Aris Ibrahim, NIM L1A18105, kelas C. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait praktikum yang berjudul pembuatan preparat asupan darah pada ternak dalam mata kuliah kesehatan ternak. Praktikum ini dilakukan untuk mengetahui gambaran sel darah merah dan sel darah putih, literasi mengandung hemoglobin, berfungsi untuk mengendalikan oksigen. Kekurangan literasi merupakan indikator klinis kejadian dari anemia. Salah satu cara untuk melakukan pemeriksaan darah, itu dengan cara pembuatan hapusan darah pada hewan ternak, kemudian dilakukan di bawah mikroskop. Tujuan dari praktikum agar mahasiswa dapat memahami proses pembuatan preparat hapusan darah pada hewan ternak. Adapun luaran dari praktikum agar mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai pembuatan preparat hapusan darah pada hewan ternak. Sebelum memulai praktikum, kita harus mengetahui alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam praktikum ini. Yang pertama, mikroskop. Yang kita gunakan dalam praktikum ini adalah mikroskop cahaya. Kegunaan dari mikroskop untuk memeriksa atau mengamati preparat hapusan darah. Selanjutnya adalah kapas. Kapas di sini berfungsi sebagai alat sterilisasi. Selanjutnya alat yang digunakan adalah tabung EDTA. Tabung EDTA berfungsi sebagai tempat sampel darah hewan ternak yang kita ambil. Alat selanjutnya adalah kaca objek. Kaca objek berfungsi sebagai media untuk membuat preparat hapusan darah. Hal yang harus diperhatikan dalam kaca objek harus terbebas dari lemak. Selanjutnya alat yang digunakan adalah spoid. Spoid ini kita gunakan untuk mengambil darah pada tubuh hewan ternak. Gelas berikutnya adalah gelas beaker. Gelas beaker ini berfungsi sebagai wadah untuk menampung metanol. Setelah kita mengetahui alat yang digunakan dalam praktikum ini, selanjutnya kita harus mengetahui bahan yang harus digunakan. Yang pertama adalah alkohol. Alkohol ini digunakan sebagai bahan sterilisasi pada saat kita mengambil darah pada hewan ternak. Selanjutnya tentu saja kita membutuhkan hewan ternak sebagai bahan yang kita ambil sampel darahnya untuk membuatkan preparat hapusan darah. Bahan selanjutnya adalah metanol. Metanol ini berfungsi sebagai larutan sisasi, sebagai larutan fix. Selanjutnya cat GNSA atau pewarna gen. Mana cat GNSA ini berguna untuk memberi warna pada hapusan darah agar mudah untuk diamati. Kemudian kita masuk dalam prosedur kerja praktikum ini. Tahap pertama adalah mengambil sampel darah pada hewan ternak. Terlebih dahulu bagian pada ternak yang kita ambil dari darahnya itu harus dibersihkan menggunakan alkohol. Pada praktikum ini kita menggunakan hewan ternak ayam sebagai hewan ternak yang diambil darahnya. Darah diambil pada bagian vena pectoralis dari hewan ternak menggunakan spoid. Selanjutnya sebanyak 1 tetes sampel darah diteteskan pada salah satu ujung dari kaca objek. Selanjutnya
dengan menggunakan salah satu sisi kaca objek yang lain. Dilakukan ulas darah dengan penggunaan konstan kurang lebih dari 60 derajat. Dalam membuat ulasan darah, kaca objek yang kedua itu harus ditarik dengan cepat ke arah kiri sehingga terbentuk film sabut yang tipis juga rapat. Selanjutnya kaca objek yang tadi dibiarkan hingga kering. Selanjutnya setelah kering, preparat ulas dasar tadi akan disterilisasi dengan menggunakan metanol. Tahapan sterilisasi ini bisa dilakukan dengan cara meneteskan preparat ulas dengan 2 tetes metanol, kemudian mendiamkannya selama 5 menit, ataupun juga merendam preparat ulas ke dalam larutan metanol selama 5 menit. Dan kemudian dikeringkan. Tahap selanjutnya adalah pemberian cat gensa. Pewarnaan gensa dilakukan dengan cara meneteskan cat gensa pada gelas objek pada preparat apostatik. Kita pastikan bahwa seluruh bagian dari kaca objek tertutup atau terwarnai oleh cat gensa. Pewarna yang kita gunakan pada praktikum ini adalah pewarna GNSA 10%. Tujuan adalah pewarnaan untuk memperjelas bagian elemen jaringan agar dapat dibedakan agar mudah dilihat di bawah mikroskop. Dan kemudian dikeringkan. Kemudian preparat yang telah diwarnai dengan cat GNSA dicuci dengan menggunakan aqueduct atau air. Setelah itu dikeringkan. Setelah kering, kemudian preparat dapat diamati atau diperiksa dengan menggunakan mikroskop cahaya.